Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servisan kali ini sebuah mesin las listrik lagi, yaitu inverter las, mereknya ini ya, inverter las Stalwerk atau Stalwerk ya. Ini ARC 120, dia udah versi IGBT ya, atau sudah menggunakan IGBT atau IGBT ya. Ini IGBT, udah versi terbarunya. Terbarunya menggunakan IGBT, bukan MOSFET lagi. Ini kalau nggak salah 450 watt ya, atau setengahnya dari 900 watt. Dia ampernya udah 120, tapi mesin las IGBT yang model kecil seperti ini kadang-kadang kurang maksimal atau kurang cocok untuk pengelasan besi atau plat-plat yang lumayan tebel. Seperti ini cuma mungkin ngelas aluminium ya, yang tipis-tipis aluminium atau pokoknya plat yang tipis-tipis lah. Ini bisa, tapi untuk plat yang tebel ini kurang cocok ya, karena wattnya cuma 450 dan dia mungkin juga hanya cocok untuk elektroda kecil. Untuk mesin inverter las kali ini kerusakannya yaitu mati total teman. Jadi mati total, dan ketika ditancapkan ke listrik, dinyalakan tancapkan listrik, itu listrik rumah langsung jeglek, alias dinyalakan MCB langsung trip, listrik jeglek atau meteran jeglek ya. Nyalakan belum langsung dicetekkan gitu, ditancapkan stekernya, listrik langsung jeglek. Ada yang konslet, ada yang short di dalam mesin lasnya ini. Seringnya seperti ini itu IGBT-nya ya, atau IGBT-nya yang short atau jebol. Itu sering sekali disebabkan karena mungkin PWM-nya nggak stabil atau gimana. Kita bongkar dulu teman, dan nanti kalau IGBT benar-benar short kita copot, terus nanti sebelum diganti baru IGBT itu harus dipastikan dulu tegangan PWM-nya atau tegangan di kaki gate nomor 1 IGBT itu harus normal dulu semuanya. Masing-masing IGBT tegangan gate-nya harus normal dulu baru dipasang. Oke, setelah dibuka casing penutupnya seperti ini ya, dalamannya. PCB-nya warnanya merah teman ya, cukup ya, seperti PCB premium ya, warnanya merah. Wah, abang lur. Biasanya warna PCB mesin las itu atau inverter las itu biasanya warna PCB-nya yang umum itu warna hijau atau warna biru. Ini warnanya merah ya, premium. Ya nggak premium banget sih. Oke, di sini untuk bagian PWM saya lihat-lihat hampir mirip dengan mesin las Multi Pro teman ya. Mungkin teman-teman hafal dengan susunan, ada yang hafal ya, kalau saya hafal banget dengan susunan komponen dan letak-letak komponennya, terutama di bagian ini PWM-nya, modul PWM-nya itu sama dengan mesin las inverter las yang mereknya Multi Pro ya, yang Multi Pro IGBT, yang juga IGBT, dia juga sama 120 ampere, dan dia juga menggunakan dua heatsink seperti ini, dua IGBT ya. Ini IGBT udah dilepas ternyata sama yang punya, karena ini servis kiriman atau barang servisan kiriman dari luar Jawa Tengah, luar Wonogiri ya. Ini kiriman dari Pasuruan Jawa Timur kalau nggak salah itu ya. Tuh sempat WA saya, dikirim dari Pasuruan Jawa Timur ke Wonogiri Jawa Tengah. Jadi ini
jauh, perjalanan jauh nih teman. Katanya udah sempat diganti GBT terus jebol-jebol gitu ya, atau mungkin gagal atau gimana. Ini GBT udah pernah diganti, udah pernah dilepas juga, dan ini udah nggak ada GBT-nya, udah lepas. Di sini kalau dilihat-lihat bagian PWM-nya tadi sama dengan Multipro ya, 120 yang IGBT juga sama, tapi Multipro PCB-nya biru, agak kehijau-hijauan, ini warnanya merah. Lihat ya. Nah, ini sama banget teman. Ini dia pakai SG3525, yang sini biasanya 358 ya. Yang IC feedbacknya ini adalah driver atau MOSFET drivernya. Ini bentuknya seperti IC ya, dia dikemas SMD seperti IC. Sebenarnya ini adalah driver MOSFET-nya ya, power MOSFET driver. Jadi satu komponen ini mewakili dua MOSFET, yaitu sepasang, satu MOSFET N channel dan satu MOSFET P channel jadi satu di dalam komponen kemasan dalam bentuk SMD IC seperti ini. Jadi ini adalah MOSFET ya, jangan salah paham, jangan keliru. Ini bukan IC, tapi ini adalah MOSFET driver N channel dan P channel yang dibentuk SMD seperti IC. Ini nanti kita cek dulu tegangannya sebelum ganti IGBT teman, karena IGBT udah nggak ada. Kita pertama nanti cek dioda ultrafastnya dulu di outputnya ini. Ini heatsink dioda ultrafast teman, kalau mungkin belum teman-teman baru pertama kali bongkar. Ini sama banget dengan mesin las Multipro, saya ulang-ulang terus ya. Ini heatsink bagian dioda ultrafast teman, dioda output lah yang langsung ke bagian output mesin lasnya, output ke kabel las. Dua heatsink di sini dia dipasang terpisah karena ini adalah jalur tegangan. Jadi heatsink ini ada tegangannya kalau posisi nyala, kalau normal ya. Ini adalah dua heatsink ini adalah pendingin untuk dua IGBT-nya. Biasanya hanya terpasang dua, tapi di sana ada 4 ya biasanya ya. Ini setiap heatsink di PCB-nya sebenarnya ada 2 lubang untuk 2 IGBT. Jadi kalau kali 2 berarti ada 4 IGBT. Jadi bukan sepasang ya, 2 IGBT sebelah sini, 2 IGBT sebelah sini. Jadi sebenarnya ada 4, tapi dari pabriknya cuma dipasangkan 2 IGBT saja, sini dan sini. Satu sini, satu sini. Kita lepas dulu heatsinknya ini teman, dan nanti kita cek dulu tegangan PWM-nya, tegangan PSU 24 voltnya berapa, driver PWM-nya apakah normal, terus dioda ultrafast apakah normal. Oke, kita bongkar dulu semuanya. Nanti pertama kita cek PSU dan lanjut ke PWM dan drivernya. Simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke teman, saya temukan ternyata juga ada solderan yang kendor, atau solderan di kaki komponen juga banyak yang kendor teman. Terutama ini di kaki elko ya, kapasitor elko. Di sini elko primer 330 mikrofarad 450 volt, ini kendor ya. Lihat dia sampai goyang-goyang elkonya, lihat ini elkonya sampai goyang-goyang, ngasih kocak kayak ini. Kocak ini, kocak itu lucu ya, kocak itu ya goyang-goyang bahasa Jawa nih, ngasih goyang-goyang seperti ini. Dan lihat solderannya, ini lensa kamera bukan lensa makro, jadi kadang ngeblur. Lihat nih, ini tadi pas saya coba nyalakan ini ya, ini tadi saya seri pakai lampu bolam untuk nyoba ngetes PWM-nya. Ini IGBT yang satu masih ada, yang satu udah nggak ada. Saya lepas IGBT, terus mau saya cek tegangannya, terus tiba-tiba ada suara petek gitu, ada suara percikan api yang cukup keras teman. Suara percikan api seperti konslet itu ya, seperti listrik DC konslet, cetar gitu. Ya ternyata dari sini ya, solderan kendor ini. Jadi elko primer ini kadang connect, kadang enggak, kadang nempel di PCB, kadang enggak. Jadi tegangannya itu kadang masuk ke elko, kadang enggak, jadi ada suara percikan ya. Ini juga bisa jadi penyebab, salah satu penyebab IGBT jebol atau IGBT short juga, karena elko nya kering atau elko nya ada yang short ya, atau ada elko yang nilainya berkurang. Ini sering banget temen, elko primer ya, elko primer power supply nya, elko di tegangan primer ini kalau nilainya berkurang atau kering elko nya, maka itu bisa menjadi penyebab
IGBT-nya short atau jebol-jebol terus, gampang panas ya, itu sering terjadi. Maka elko ini harus benar-benar dicek dan harus benar-benar kuat solderannya ya. Walaupun ini nggak kelihatan kendor, tapi nanti disolder ulang. Nanti akan saya lepas semua dan saya cek satu persatu untuk nilai elko-nya apakah ngedrop, apakah berkurang atau enggak ya. Semoga aja elko-nya normal. Mungkin kalau yang ini rusak bisa diganti ya satu ini, karena tadi percikannya sangat kuat, mungkin nilainya juga agak kurang ini mungkin. Jadi elko ini bisa jadi penyebab IGBT short. Mungkin teman-teman yang udah pusing-pusing nggak ada solusi penyebab udah mentok dicari-cari nggak ada, itu bisa jadi elko-nya kering. Tolong silahkan dicek elko primernya. Elko ini ya, di sini ada 3. Kalau merek lain biasanya 2 atau 4 ya. Ini di PCB ada 4 sebenarnya, cuma dipasang 3. Silahkan cek elko-nya dulu teman, sebelum ngecek ke mana-mana, cek nilai elko-nya dulu. Ini penting banget karena dia di tegangan primer atau tegangan utamanya. Oke, nanti akan saya lepas dulu, saya cek elko-nya, terus nanti kita cek bareng-bareng tegangannya. Oke teman-teman, 3 kapasitor udah saya lepas dan kita cek aja pakai multitester ya, karena ini fiturnya lengkap. Saya juga punya ini ya, punya banyak ISR meter atau smart tester digital, tapi yang lebih mudah kita pakai tester aja, cepet ya. Itu juga cepet sih bener, tapi ya harus ngelepas satu persatu, ini kan cepet ya. Kita cek satu persatu, nilainya 330 dan disitu terbaca berapa. Oke, ternyata cuma terbaca 244 mikrofarad. Selanjutnya yang ini, yang kedua. Oke, hanya terbaca segitu, 238,4 mikrofarad. Ternyata juga berkurang nilainya. Ini yang elko terakhir ketiga, nilainya berapa? Oke, 271 teman. Ini agak tinggi nih. Coba saya balik. Nah, 268, 270 ya. 267 mikrofarad atau 270 tadi. Jadi kesimpulannya, ketiga elko yang saya copot ini dari PSU primernya ya, ternyata nilainya sedikit, ya bukan sedikit sih, dari 330 sampai 240 250 itu berkurang hampir 100 ya, hampir 100 mikrofarad. Dan ini ketika ini kan rangkaian di paralel teman ya, ketiga kapasitor elko tadi kan di paralel dia, jadi nilainya kan akan bertambah. Kalau di paralel maka nilai mikrofaradnya jadi ditambahkan. Kalau yang asli nilainya 330 atau ya 330, kalau dijumlahkan 3 kali atau dikali 3 itu berarti 990 mikrofarad, mendekati 1000 mikrofarad ya. Dan ini tadi cuma terbaca 240 sampai 260 mikrofarad aja. Itu kalau dijumlahkan hanya 700 sekian ya, hanya 720-an mungkin ya, 750-750-an mikrofarad ya, itu sekitar itu. Dan itu cukup jauh nilainya dari nilai aslinya. Nanti akan saya ganti coba ini ya, mungkin ini juga penyebabnya, karena sering juga elko kering atau nilainya berkurang menyebabkan IGBT selalu jebol. Oke, saya ganti dulu pakai elko kecil ya, pakai elko yang 473, nanti dijumlah ya 1200-an. Nanti karena tempatnya nggak muat, nanti akan saya beri kabel jumper di atas ini. Yang penting kita cek dulu tegangannya. Oke teman, karena elko yang ini tadi nilainya kurang ya, jadi saya putuskan ganti elko-nya. Ini saya jumper kabel ya, karena elko-nya ganti lebih besar. Ini saya taruh di luar dulu, nanti saya rapikan di sini kalau mesin lasnya udah jadi. Kalau inverter lasnya nanti udah normal, elko-nya ini akan saya rapikan, akan saya lem di sini. Saya selipkan di sini biar lebih rapi ya. Tadi udah saya coba, untungnya pas, alhamdulillah. Ini saya ganti pakai yang 470 mikrofarad 400 volt. Saya gunakan ini elko original semua ya. Jadi nilainya real, benar-benar asli. Mungkin hanya selisih 10 mikro ya. Dan ini tadi saya cek 467, saya cek 467 mikrofarad dari nilai aslinya 470, jadi cuma selisih 4 sampai
5 mikrofarad. Jadi ini bener-bener elko, kapasitor elko asli atau original ya, nilainya tidak jauh beda dari yang di bodinya. Ini saya gunakan 3, saya ganti 3 ya, seperti aslinya, karena 3 ini udah lebih dari cukup ya. 3 ini kalau dijumlah 400, kalau 400 saja kali 3 udah 1200 ya. Berarti ini sekitar 1300-an, 1300 lebih mikrofarad ya. Ini saya jumper setiap elko saya kasih kabel 1 karena arus yang melewatinya besar ya. Jadi setiap elko 1 kabelnya, masing-masing 2 kabel maksud saya. Oke, sekarang kita nyalakan, lihat lampu bulamnya. Oke, nyala sebentar langsung mati. Dan lihat kipas udah muter. Ini lampu LED indikator power nyala ya, hijau. Kipas pendingin, fan brushless-nya sangat kencang itu. Kencang banget teman, sampai ses ya. High speed. Kita cek tegangannya teman. Kita pertama cek tegangan PSU-nya dulu. Ini probe hitam saya tempatkan di ground ya, ini karena terburu-buru jadi groundnya saya tempelkan di ini ya, kabel warna merah potensio. Ini adalah ground, sama aja. Ground ini terhubung juga kabel warna merah ya, bukan kabel warna biru. Merah ini belum tentu plus ya. Merahnya di sini ground. Dia juga terhubung ke ground kipas yang ada di belakang sini soketnya. Nah ini soket kipas juga 24 volt ini. Cek 25 volt. Stabil, normal. Oke, untuk tegangan di sini sih udah normal ya, tegangan PSU. Ini untuk sumbernya dari sini teman. Ini ada dioda ultrafast, output sekunder PSU atau trafo switching di sini. Ini tegangan PSU utama 25 volt, normal ya, stabil. Oke, yang dioda sebelahnya itu adalah tegangan 15 voltan. Oke, normal juga. Oke, PSU normal, nggak ada masalah ya, karena lampu power nyala, kipas juga muter kenceng banget tuh ya. Ini kedengeran ya bunyi kipasnya. Malah ada suara motor apa. Oke, sekarang kita lanjut ke PWM nya dulur. Ini IC KA3525 ya. Ini saya cek dulu di P15. Bentar, saya cari dulu P15. P15. Oh, ini. P15 di mana, Lur? 5 volt, bentar. Saya ora ketok ya. Oh, ini pin VCC nya nomor 15 ya, input VCC PS dari PSU ke IC KA3525 ke BWM. Ini IC driver utama. Ini tegangannya 15 volt, normal temen, adem ya. IC BWM nya adem, hangat, cuma hangat aja, jadi udah bekerja ini. Kita lanjut cek ya, karena ICPW udah ada tegangan. Coba cek di pin nomor 8. Aduh, sini ada tegangan sekitar 5 volt biasanya, 5 volt atau nah, itu bunyi ya, ada tegangan 3,4. Oke, sekarang kita lanjut ke drivernya teman. Ini driver ya, ini power MOSFET, dia 2 MOSFET ini, 2 driver. Kita cek di pin nomor 4 nya. Pin nomor 4 VCC nya ini 11.8. Ini input sumbernya atau source nya ya, dia pin source dia ya, dia pin source nya 11 volt. Pin source-nya 11 apa piro ya? 11 atau 15 ya temen. Ini VCC. Ini pin nomor 3 keluar. Pin nomor 4 11,8. Pin nomor 4 yang sebelah sini. Ini apakah groundnya nggak cocok atau gimana, kok agak aneh tegangannya.
Pin nomor 4 sama 11,89 sama dengan yang kanan tadi. Pin nomor 3 15 volt harusnya normal ya, udah normal. Pin nomor 2 ini inputnya ya, 0, feedback. Ini yang nomor 1 ground dia 0,6 negatif. Mungkin dia salah ground tuh gimana ya temen, agak aneh ya ini. Apa probe saya kurang nempel? Bener ya? Oke, udah ya, udah normal. Oke, sekarang di outputnya ya, tadi di inputnya, sekarang di outputnya. Ini pin drain ya. Jadi pin nomor 6 789, pin nomor 5 678. Jadi 4 kaki terakhir itu adalah pin drainnya. Nah, yang kanan pun kiri kan sama ya, pin drain jadi satu semua. Jadi kan setiap komponen ini kan dia mengandung 2 MOSFET ya, N channel dan P channel. Makanya dia drainnya, kaki D atau kaki drainnya MOSFET P channel dan N channel dijadikan satu di pin nomor 5 sampai 8 nih. Jadi pin outputnya di sini. Ini tegangannya setengah dari input ya biasanya. 9 volt. Biasanya 8 volt, ini 9 volt ya. Normal stabil. Coba yang sebelahnya sama 9,5. Nah, oke, karena tegangan udah keluar teman ya, semoga aja bagian PWM, pembangkit frekuensi dan driver normal aja. Mungkin cuma di bagian sini ada resistor yang putus atau gimana, atau cuma gara-gara relko nih. Ya mungkin di sini ada resistor yang putus ya, atau nilai melar. Kita cek frekuensi untuk drivernya sama ya, di kaki drain outputnya tadi di sini. Ini tadi kan voltnya di sini ya. Ini pengecekan tegangan di sini. 9 volt yang kiri sama. Sekarang pindah ke frekuensi, pengecekannya sama juga di sini di kaki drain. Nah, untuk frekuensinya 43,47 dengan duty cycle 60,8%. Yang kanan, yang kiri sama 43,47 kHz ya. Jadi untuk mesin inverter las yang tipe IGBT atau dia menggunakan versi IGBT ya, atau versi menggunakan switchingnya itu pakai IGBT itu frekuensi kerjanya, frekuensi driver dan frekuensi PWM itu di bawah 50 kHz, di bawah 50 kHz, 50 kHz di bawahnya. Kalau pakai yang inverter las yang pakai MOSFET, banyak itu seperti Lakoni yang versi lama yang 900 watt seperti ini, nah itu tegangan kerjanya sekitar 90 sampai 110 kHz ya. Jadi untuk yang ini karena ini GBT, maka frekuensi kerjanya itu di bawah 50 kHz. Dan tadi bener, ini tadi dicek frekuensinya di bawah 50 kHz, yaitu 43,48 atau 43,47. Dua-duanya harus sama, kanan atau kiri harusnya sama, ataupun ya minimal seimbang lah. Ada toleransi, tapi yang penting nggak selisih jauh, nggak berbeda jauh ya antara kanan dan kiri. Yang penting di bawah 50 kHz itu berarti udah normal. Entah itu 38 atau 44, 48, yang penting di bawah 50 kHz dan normal. Oke, alhamdulillah bagian PWM masih sakjose, masih normal teman. Kita lanjut ke bagian ini, bagian trafo GDT, bagian driver dan filter sebelum masuk IGBT. Sekarang kita cek dulu tegangannya di sini. Di sini tegangannya sekitar
5 sampai 6 volt, 10 volt biasanya di sini ya. 10 volt AC di kaki gate dan kaki source. Pakai. Cek di sini. Para ketok ya lur. Tutupan nih. Ini 4. Aduh. Bentar, saya balik dulu ya, penting PWM udah normal. Sekarang kita cek dulu, saya cek dulu. Oke teman, kita cek frekuensinya ya di kaki gate setiap IGBT. Ini kaki gate di sebelah kiri ya, karena udah saya balik, udah balik PCB nya. Kaki gate ini jalurnya, ini saya tunjuk, ini kaki gate ya, saya zoom mungkin. Nah kelihatan kan, nih sebelah kiri ya, yang probe hitam ini kaki gate. Nah ini kaki gate, ini juga kaki gate. Yang bawah juga sama, ini kaki gate, ini juga kaki gate. Kita cek frekuensi di kaki gate ya, karena ini IGBT. Kadang-kadang tegangannya susah dicek ya di kaki gate nya. Mungkin tester saya nggak kuat atau gimana, padahal ini udah tester fitur yang terlengkap. Saya biasanya hanya acuannya hanya frekuensi di kaki gate-nya ya. Kalau frekuensinya udah sama dengan frekuensi yang di driver tadi, berarti udah normal, itu aja. Tapi kalau untuk mesin las MOSFET itu is okay. Untuk mesin las MOSFET mudah-mudah aja pengecekannya. Tapi kalau ini, kalau IGBT belum posisi terpasang, kadang-kadang susah ngecek tegangannya. Jadi kita perlu cek aja frekuensinya. Yang penting frekuensi udah sama dengan driver, berarti udah normal. Kita cek terhadap kaki source. Jadi kaki gate yang probe hitam, kaki source, tadi gate G kaki probe hitam, yang kaki S atau source probe merah. Kita cek sama-sama, lihat di sini teman. Ya, saya tunjuk. Yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk di atas ya, ini frekuensinya yang di atas. Nih. Kita cek gate dengan source. Oke, lihat yang atas 43,4 kHz. Masih di rentang frekuensi yang sama, yaitu 43 kHz ya. Komanya beda nggak apa-apa, yang penting sama di 43 kHz. Berarti udah sama ini yang IGBT pertama. Frekuensi udah sama dengan yang driver tadi ya, 43 kHz juga. Oke, coba lihat. Nah, sama kan 43 kHz ya. Komanya sedikit berbeda nggak apa, yang penting sama di 43. Sekarang kita lanjut yang kedua, yang sebelahnya. Saya agak kendor biasanya. Yang sebelahnya agak bermasalah kalau nggak salah ya. Nah, yang sebelahnya ini melencong ado banget temen. Yang sebelahnya sini tuh agak berbeda ya, agak gecol, mencong ya. Frekuensinya berbeda, harusnya sama semua. Nah, ini dia drop 40 ya. Kadang 40, kadang 49. Berarti ada yang nggak beres ini, ada yang bermasalah di jalur IGBT-nya, di kaki gate-nya. Mungkin resistor putus atau resistor yang melar. Oke, kita lanjut yang ke bawah sini. Sini teman, ya. Aduh, parah. Bawah sini ya. Kita cek pelan-pelan. Perhatikan layar tester. Oke, 43 sama ya. Lihat di atas. Nah, 43 sama. Yang sebelahnya. Nah, ini bermasalah teman. Lihat. Yang sebelah sini bermasalah. Jadi yang seberang, yang ini yang belum ada MOSFET-nya, belum ada IGBT-nya ternyata. Jadi yang normal tadi, yang sini kiri atas dengan kiri bawah,
ternyata yang belum terpasang IGBT ternyata masih normal, frekuensi masih kerja dan sama dengan yang di driver di 43 kHz ya. Dan yang di kanan atas dan kanan bawah ini, kanan bawah ternyata dia bermasalah. Lihat frekuensinya hanya 3 kHz ya, hanya 3,2. kadang-kadang berubah ya, kadang-kadang 0, kadang-kadang 3, kadang-kadang 10, 15. Yang atas sama ya, yang atas juga bermasalah 49 malahan, selisihnya sangat banyak. Berarti yang bermasalah nih mungkin di jalur kaki gate-nya itu ada yang bermasalah. Saya cek dulu. Oke teman-teman, resistor di kaki gate setiap IGBT udah saya ganti ini ya. Ini resistornya nilainya 10 ohm ya. Jadi di sini ada 4 jumlahnya, 4 resistor 10 ohm di jalur kaki gate. Setiap IGBT sudah saya ganti dengan yang baru, dengan versi yang deep seperti ini, nggak apa-apa, malah lebih awet ya. Ini yang setengah watt ini teman, lebih besar ya, 1, 2, 3, 4. Ini udah saya ganti semua. Terus di bagian sini jalur-jalurnya sini, filter, driver, setelah trafo GDT ada dioda juga di sini ya. Ini dioda, 2 dioda, 2 resistor 5 ohm, ini masih normal. Saya solder ulang. Terus resistor di atas dioda ini 20 ohm masih normal. 1, 2 juga ada 2 masih normal, juga saya solder ulang. Dioda ultrafast ini disolder ulang. 2 kapasitor di sini. Ini kapasitornya 103 ya, 10 nano, 103 masih oke. Dua-duanya saya solder ulang. Terus ini resistor di peredam ya, 2 resistor 10 ohm masih normal juga. Ini di atas juga sama 10 ohm. Kapasitor peredam ini ke ground biasanya juga masih normal. Terus di sini ini ada komponen kecil. Ini adalah kapasitor dan resistor dari jalur driver MOSFET sini yang menuju trafo GDT, itu juga masih normal, udah saya solder ulang juga. Sekarang kita cek tegangan kita cek frekuensi gate-nya. Yang sebelumnya itu frekuensi gate-nya ada yang pincang atau frekuensi gate-nya ada yang 0 ya. Terutama yang sebelumnya itu di sini ya, di kanan ini kiri kan ya, sebelah sini sama sini, atas bawah itu sebelumnya kan frekuensinya pincang teman. Kita coba nyalakan dulu teman. Nah, kipas sudah nyala, lampu power sudah nyala, dan siapkan testernya teman. Kita cek huruf hitam di kaki gate. Oke, frekuensi atas ya 42. Nggak apa-apa karena ini udah normal ya. Sebelumnya 43, mungkin karena udah diganti jadi 42. Selisihnya sedikit ya, ini 42,79. Sebelumnya kan 43, sedikit. Nggak apa-apa, yang penting masih di rentang tegangan rentang frekuensi 40 kHz ya. Ini 42,8 kHz. Sebelahnya kita cek. Sama 42 kHz. Yang bawah sini kita cek frekuensinya sama 42. Terus yang terakhir yang sini, nah yang ini, oke, ini kita cek juga. Oke, udah 42,8 kHz ya, udah normal semua. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk penyolderan di bagian PWM dulu ya, sebelum dipasang IGBT. Jadi di sini, nah di sini ya, ini akan saya lakukan solder ulang atau disolder ulang semuanya. Matikan dulu. Dia masih menyimpan tegangannya karena elko-nya udah normal. Oke, saya akan solder ulang dulu terutama di IC PWM. Biar IC ini 358 saya solder biar hasilnya lebih maksimal ya. Nanti kita pasang IGBT terus kita cek tegangan outputnya. Oke.
Oke sip, udah selesai ya, ini udah selesai servis. Jadi ini udah saya pasang elko-nya. Elko yang sebelumnya saya ganti ini ya elko-nya. Ini elko-nya kering, nilainya berkurang 330 mikrofarad 450 volt. Ini tiga-tiganya nilainya berkurang. Terus akhirnya saya ganti pakai ini ya. Ini saya tambahkan di sini nggak apa-apa, yang penting udah saya rapikan dan yang penting bisa normal gitu aja ya. Karena elko yang nyari yang tipis seperti ini susah nyarinya. Ini saya ganti pakai 470 mikrofarad 400 volt kali 3, jadi sekitar 1200-an lebih ya mikrofaradnya, jadi lebih awet nantinya. Terus ini IGBT juga udah saya pasang. IGBT nya ini saya pakai 75 ampere, saya lupa nomor serinya. Ini IGBT saya pakai yang 75 ampere teman. Ini kali 2 ya teman. Terus ini kabel jumper dari elko ke sini. Udah itu aja. Terus ini saya solder ulang bagian PWM nya, IC PWM 3525 dan LM358 udah saya solder. Ini coba saya nyalakan dan kita cek tegangannya teman-teman. Udah saya tancapkan, saya nyalakan ya. Oke, udah nyala. Lihat. Waduh, ini heatsingnya nyetrum teman, jangan sampai kepegang ya. Ini kipas sudah muter atau kipas sudah nyala, kedengeran ya. Mohon maaf karena ini hujan, jadi mungkin suara saya tidak jelas. Ini kipas sudah nyala. Lihat. Lampu power udah nyala juga, lampu power on. Oke, kita cek tegangan outputnya teman. Kita cek tegangan outputnya setelah diservis sudah sak jose pokoknya. Ini positif, ini negatif. Kita lihat tegangan outputnya 72 volt, 70 volt ya, normal teman. Dan langsung aja kita bungkus dan kita cek, kita coba untuk ngelas ya. Oke, sip.